Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayustina Samudin dengan NIM E1S12209. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk pertemuan 7 etika komunikasi yang diberikan tadi pagi. Yang pertama itu, pertama untuk baca artikel, kemudian jelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut, dan berikan alasan mengapa tindakan yang dilakukan oleh Bjorka dibenarkan atau tidak dibenarkan. Nah, di sini untuk jawaban saya sendiri, yang pertama adalah artikel tersebut membahas isu tentang kebocoran data yang diduga melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, di mana seorang anggota di Bridge Forums diduga membocorkan data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, data yang bocor itu meliputi nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, kelompok usia, alamat, kode pos, dan provinsi. Nah, artikel tersebut memang tidak secara langsung menyatakan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Akan tetapi, tindakan Bjorka yang sebelumnya dikabarkan mengaku telah mencuri data BPJS Ketenagakerjaan pada Maret tahun 2023 dan menawarkannya untuk dijual di Bridge Forums, kemungkinan besar dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal menurut UU ITE. Mengakses sistem komputer dan data yang secara tidak sah, serta mendistribusikannya atau menjual data yang diperoleh secara ilegal merupakan tindak pidana pada Undang-Undang ITE. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Jakarta tidak bisa kita benarkan. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengenai artikel terkait revisi UU ITE yang belum atur soal AI, Kominfo siapkan etika pemakaian. Nah, pertanyaannya, dari artikel tersebut, bagaimana revisi UU ITE yang sedang berlangsung mempengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia? Yang kedua, apa peran profesional IT atau TI dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat di platform digital? Dan yang ketiga adalah analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI atau IT dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, di sini jawaban saya yang untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana revisi UU ITE yang sedang berlangsung mempengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia, yakni revisi UU ITE membawa pengaruh yang kompleks terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia. Nah, di satu sisi, revisi ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan beretika, serta melindungi individu dari penyalahgunaan informasi yang merugikan. Beberapa perubahan dalam UU ITE memperjelas batasan-batasan dalam berekspresi, seperti yang terkait dengan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoax, dengan harapan dapat mengurangi interpretasi yang multitafsir. Namun, di sisi lain, kekhawatiran tetap ada bahwa revisi ini bisa berpotensi membatasi kebebasan kita dalam berekspresi. Nah, penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal tertentu, terutama yang berkaitan dengan muatan yang melanggar kesusilaan, informasi yang menyesatkan, atau berita hoaks masih dapat menjadi masalah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna ruang digital dalam menyampaikan pendapat ataupun kritik karena takut akan terjerat hukum. Selain itu, kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik juga menjadi perhatian, meskipun tujuannya adalah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif, tetapi akan tetap ada potensi penyalahgunaan yang bisa menyebabkan kebebasan berekspresi. Nah, jawaban untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa peran profesional TI atau IT dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat di platform digital. Nah, untuk jawaban saya sendiri yaitu profesional IT memiliki peran sentral dalam menavigasi keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat secara digital.
Tanggung jawab mereka mencakup pengembangan sistem yang adil dan transparan dalam mekanisme modernisasi, konten yang akuntabel, serta fitur pelaporan yang efektif. Untuk lebih lanjut, perlindungan data dan privasi pengguna menjadi prioritas untuk menumbuhkan rasa aman dalam berekspresi. Mereka juga berperan dalam edukasi dan literasi digital, meningkatkan kesadaran akan undang-undang ITE, etika berinternet, dan cara menghindari disinformasi. Terakhir, profesional IT bisa mengembangkan teknologi yang mendukung penegakan hukum yang tepat sasaran seperti sistem identifikasi konten ilegal yang akurat dan mekanisme pemutusan akses yang terukur. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga yakni analisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI atau IT dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, untuk potensi konfliknya sendiri antara kepatuhan terhadap UU ITE dan etika profesional IT dalam konteks kebebasan berekspresi muncul dalam beberapa area. Dalam modernisasi konten, profesional IT dapat menghadapi dilema ketika dilema etika antara menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dan menghormati ekspresi pendapat yang sah, di mana netralitas etika dapat bertentangan dengan tekanan UU ITE untuk modernisasi ketat. Pengumpulan dan penggunaan data untuk penegakan hukum berdasarkan UU ITE juga berpotensi konflik dengan prinsip etika IT terkait informasi, minimasi minimasi data, penggunaan bertanggung jawab, dan perlindungan privasi. Selanjutnya, untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam etika IT dapat bertabrakan dengan kerahasiaan yang terkadang dibutuhkan dalam penegakan hukum menurut UU ITE. Terakhir, sebagai inovasi dan dukungan, kebebasan berekspresi oleh profesional IT bisa menghambat oleh penerapan UU ITE yang terlalu ketat. Mengatasi konflik ini memerlukan dialog berkelanjutan dan pengembangan kerangka etika serta panduan implementasi UU ITE yang bijaksana untuk melindungi kebebasan berekspresi di era digital. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga terkait penjelasan terkait UU ITE di berbagai belahan negara, minimal 3 negara, untuk memberikan pendapat dengan UU ITE di Indonesia. Nah, di sini saya membandingkan 3 negara. Yang pertama Amerika Serikat, kedua Uni Eropa, dan ke yang kedua tadi Uni Eropa, dan yang ketiga adalah Australia. Oke, pada negara Amerika Serikat, mereka memiliki eh, Communication Decency Act atau CDA yang disahkan pada tahun 1996. Nah, CDA sendiri berfokus pada upaya untuk mengatur materi yang tidak senonoh dan tidak pantas di internet. Bagian yang paling kontroversial dari CDA adalah Seksi 230 yang memberikan imunitas kepada penyedia platform online dari tanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna mereka. Nah, sedangkan perbedaannya sendiri antara CBA dengan UU ITE Indonesia yaitu antara regulasi platform digital di Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada konsep imunitas platform. Seksi 230 Communication Decency Act atau CDA di Amerika Serikat memberikan imunitas kepada platform, sementara UU ITE di Indonesia cenderung membebankan tanggung jawab yang lebih besar kepada platform untuk mengawasi dan menindaklanjuti konten pengguna. Selain itu, definisi materi yang dilarang juga berbeda. Kalau CDA berfokus pada materi tidak senonoh, sedangkan UU ITE Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup penyebaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Terakhir, pendekatan terhadap sensor juga berbeda, di mana AS umumnya lebih protektif terhadap kebebasan berbicara dengan pembatasan konten yang lebih jarang, berbeda dengan Indonesia di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk memutus akses ke konten. Kemudian negara kedua yang saya bandingkan adalah Uni Eropa. Mereka mempunyai General Data Protection Regulation atau GDPR dan Digital Services Act DSA. Nah, fokus utama dari GDPR sendiri itu pada perlindungan data antara data pribadi dan privasi individu. Sementara itu kalau Digital Service Act
yang disahkan pada tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan ruang digital yang lebih aman dengan mengatur platform online termasuk media sosial dan marketplace serta menekankan akuntabilitas platform dalam menangani konten ilegal dan disinformasi. Nah, untuk perbedaan dengan UU ITE Indonesia, yaitu dalam perbandingan dengan UU ITE Indonesia, GDPR secara spesifik mengatur perlindungan data, sebuah aspek yang juga dicakup oleh UU ITE, namun dengan fokus yang berbeda. Sedangkan DSE memiliki kemiripan dengan UU ITE dalam hal pengaturan konten. DSA memberikan penekanan yang lebih mendalam pada kewajiban platform. Dari sisi yurisdiksi, GDPR memiliki jangkauan ekstrateritorial yang luas, berlaku bagi organisasi di seluruh dunia memproses data warga Uni Eropa. Berbeda dengan UU ITE yang terutama berlaku di wilayah Indonesia, meskipun dapat menjangkau tindakan yang berdampak di Indonesia. Terkait moderasi konten, DSA menetapkan aturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan, penghapusan konten ilegal, dan transparansi algoritma. Berbeda dengan UU ITE Indonesia yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah dalam me- menentukan dan memerintahkan penghapusan konten. Kemudian negara ketiga yaitu Australia yang memiliki Online Safety Act yang disahkan tahun 2021. Nah, fokus utama undang-undang ini adalah untuk meningkatkan keamanan online di Australia dengan fokus memerangi pelecehan cyber, konten berbahaya dan materi yang melanggar hak anak. Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri itu terletak pada keamanan online, terutama dalam melindungi anak-anak dalam menangani pelecehan cyber. Hal ini berbeda dengan UITE Indonesia yang memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk regulasi transaksi elektronik dan tindak pidana cyber secara umum. Dalam hal kewenangan regulator, Australia menunjuk komisaris keselamatan online dengan kekuasaan untuk mengawasi implementasi undang-undang, memerintahkan penghapusan konten, dan menjatuhkan sanksi. Sementara itu, UIT Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah dan penegak hukum. Itu Online Safety Act mendorong platform untuk mengambil tindakan proaktif dan dalam mencegah dan menangani konten yang berbahaya, berbeda dengan UIT Indonesia yang cenderung lebih reaktif setelah terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, pelanggaran ITE yang selanjutnya adalah pelanggaran ITE apa yang pernah saya lakukan dan eh, saya harus menyebutkan pelanggaran tersebut. Oke. Untuk pelanggaran IT yang pernah saya lakukan adalah membunuh film dan buku bajakan di internet. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, ada beberapa pasal yang dapat terkait jika tindakan saya itu melibatkan distribusi atau penyebaran materi bajakan secara elektronik, yaitu yang pertama pada pasal 27 ayat 1. Pasal ini melarang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Ayat kedua melarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jika film bajakan mengandung muatan yang melanggar kesusilaan atau jika buku bajakan mengandung unsur perjudian. Nah, pasal ini dapat diterapkan jika tindakan tersebut dilakukan secara elektronik. Nah, untuk pasal 28 ayat 1, pasal ini melarang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Jika film atau buku bajakan yang didistribusikan dengan cara yang menipu konsumen, pasal ini bisa diterapkan. Oke, baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.